Halo, selamat pagi. Akan melanjutkan materi kita dan kita akan memasuki materi yang baru, bab 8 tentang integral tak tentu. Nah, kita akan melihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya. Indikator yang akan kita pelajari hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa sifat-sifat integral fungsi aljabar. Dan yang berikutnya, peserta didik dapat menentukan integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu dulu mengapa pentingnya kita belajar integral fungsi aljabar. Yang pertama, kita bisa menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan beda. Jadi ini kaitannya dengan pelajaran fisika ya. Dan yang berikut, permasalahan biaya pada kegiatan ekonomi. Nah, ini bisa dihitung menggunakan integral fungsi aljabar ini. Dan yang berikutnya bisa menghitung luas dan contoh-contoh yang lain yang perlu kalian gunakan dan perlu kalian pahami dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kita mulai dengan bagian yang pertama, itu integral tak tentu dengan pengertian integral. Nah, misalkan fungsi fx disebut antiturunan dari fx pada suatu domain jika turunan dari fx ini sama dengan fx besar ini ya. Fx ini sama dengan fx. Nah, kalian perlu tahu kenapa integral itu adalah suatu fungsi yang merupakan inverse dari turunan itu sendiri. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang turunan. Nah, di sini integral itu merupakan anti turunan atau inverse dari turunan itu sendiri. Oke. Misalkan Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2X tambah 5. Maka turunannya itu atau DY per DX sama dengan 2X tambah 2. Dan kita bisa mencari nilai turunan ini, kita bisa cari dengan integral supaya dapatkan fungsi semula. Tapi kalian perlu ketahui bahwa jika kita integralkan, misalkan kita integralkan bagian ini, apakah dia akan memperoleh fungsi seperti semula? Jawabannya seperti yang saya sudah tulis di sini, belum tentu ya. Belum tentu. Nah, belum tentu ini kita bisa lihat notasi dari integral itu sendiri. Kalau untuk integral tak tentu selalu ada ini, simbol ini. Dari hasil nilai integralnya tentu ini selalu ditambah C. Nah, ditambah C ini yang menyebabkan sampai integral ini disebut dengan integral tak tentu. Jadi, belum tentu kalau kita integralkan kita dapat kembali sesuai persis dengan fungsi awalnya. Belum tentu ya. Makanya selalu ditambah C. Entah C itu kan konstanta. Entah nilainya mau berapa, makanya di sini disimbolkan dengan C. Jadi pengertian integral itu seperti itu. Jadi dia itu inverse dari turunan atau anti turunan. Nah, sifat-sifat integralnya kalian bisa lihat di sini. Ini untuk sifat-sifat dasar yang kita pelajari hari ini ya. Ya, di sini ada contoh soalnya dan silahkan kalian ikuti pembahasan untuk penyelesaian dari contoh soal ini. Nah, seperti soal nomor A ini, maka untuk integral 8dx sama dengan 8x, kita sesuai ini karena x pangkatnya 0 itu sama dengan 1 atau 8 kali 1 itu kan tetap 8 tambah, ingat integral selalu pangkatnya ditambah 1 per 0 tambah 1 tambah dengan C.
Maka hasilnya itu 8, 0 tambah 1 kan pangkatnya 1, jadi 8x. Nah 0 tambah 1, 1, 8x bagi 1 berarti 8x tambah C. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian B. Untuk integral dari 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 10 dx sama dengan 3x pangkat 3 karena pangkatnya selalu ditambah 1 per jumlah pangkat tambah hal yang sama 5x pangkat 2 per 2 kurang 10x tambah C. Jangan lupa tambah C. Nah, berarti sama dengan 3 bagi 3 berarti x pangkat 3 tambah 5 per 2 x pangkat 2 kurang 10x tambah C. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut ke bagian C. Integral dari 3 akar x pangkat 3 dx sama dengan, jadi hal pertama yang kita perlu lakukan adalah merubah bentuk integralnya. Jadi 3 integral fungsinya kita rubah jadi bentuk pangkat dx. Maka kita mulai selesaikan 3 kali x pangkat, nah integral kan selalu ditambah 1, berarti 4 per 3 per 4 per 3. Nah ditambah C. Oke, kalian ingat 1 per 3 tambah 1 sama dengan 4 per 3. Berarti sama dengan 3 kali 3, 9 per 4 x pangkat 4 per 3 ditambah C. Oke, ada yang kerja sampai di sini juga benar atau mau kembalikan ke bentuk semula ke dalam bentuk akar berarti 9 per 4 akar pangkat 3 untuk x pangkat 4 ditambah C. Jadi seperti ini.